Baik, pada kesempatan ini insya Allah semoga Allah berkahi, kita akan bahas salah satu kemukjizatan ya, yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kemahabesarannya kepada kita semua dan seluruh dunia bisa menyaksikan, bisa menikmatinya, yaitu air Zam-Zam. Teman-teman sekalian, air ini adalah air yang luar biasa. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan dalam buku beliau At-Tibbun Nabawi, inilah rajahnya air. Air yang paling baik, air yang paling tinggi derajatnya, paling disukai, paling mahal harganya, dan paling berharga bagi umat manusia. Jadi bukan cuma umat Islam, tapi umat manusia. Air Zam-Zam ini dikenal dengan tanda kutip lesun Jibril dan juga minuman Ismail alaihimussalatu wassalam. Zam-Zam ini teman-teman sekalian sudah kita tahu tentunya punya kisah tersendiri ya. Zam-Zam memiliki banyak makna. Ya, di dalam bahasa Arab sendiri, Zam-Zam itu memiliki makna pertama melimpah, bisa bermakna melimpah. Juga air Zam-Zam ini bisa bermakna banyak ya, atau punya nama banyak. Seperti misalnya Tayyibah, Madmunah, ya, sesuatu yang baik, sesuatu yang terjamin. Ya. Kemudian juga Taskil Hajij, atau yang akan memberikan minuman kepada jemaah haji. Ya. Jadi namanya cukup banyak Zam-Zam ini sebagaimana disebutkan dalam banyak buku sirah tentunya. Dan tentu kisahnya juga luar biasa gitu ya. Tentu sudah panjang lebar saya paparkan itu di sirah Nabawi. Yang jelas Nabi SAW bersabda sebaik-baik air yang ada di muka bumi adalah Zam-Zam. Dan di dalamnya terdapat makanan yang mengenyangkan dan penawar penyakit. Ya, jadi ini yang jadi akan titik penekanan kita adalah dia mengenyangkan dan juga penawar penyakit. Ya. Jadi penyakit apapun bisa disembuhkan dengan Zam-Zam. Ya. Apakah itu dengan diminum ataupun diwudu atau diusapkan di bagian anggota tubuh. Ya. Sebagaimana akan kita jelaskan nanti kalau Nabi SAW pernah menggunakan Zam-Zam dengan meminum dan juga berwudu tentunya. Teman-teman sekalian, Zam-Zam ini awal kisahnya sudah masyhur sekali tentunya. Tapi saya mengingatkan kembali, dinukil dalam riwayat Bukhari dan banyak riwayat-riwayat yang sahih. Bagaimana Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membawa istrinya, Hajar, istri keduanya ke Mekah bersama bayinya Ismail. Kemudian dibawalah ke lembah Mekah pada saat itu, atau di lembah yang ada Ka'bah, yang pada saat itu Ka'bah tinggal pondasinya saja. Karena bangunannya sudah runtuh yang dibangun oleh Adam alaihissalam. Karena Ka'bah pertama dibangun oleh ahli sejarah mengatakan oleh Adam dan juga anaknya Syith. Shin, Ya, Tha. Ya. Kemudian dengan adanya banjir besar Nabi Nuh alaihissalam, maka runtuhlah bangunannya, kemudian tersisa pondasinya. Ya. Dan itu masyhur di kalangan para nabi-nabi, termasuk Ibrahim alaihissalam sendiri, diberitahukan oleh Allah SWT, disitulah ada Baitullah. Ya. Ada pondasinya, nanti Ibrahim alaihissalam dan Ismail disuruh membangunnya. Tapi jelas teman-teman sekalian, Ibrahim alaihissalam menerima wahyu ini, kemudian membawa istrinya Hajar tanpa menjelaskan mau kemana. Hajar pun sebagai istri yang salihah langsung ikut saja. Ya. Kemudian pergilah Hajar bersama suaminya tercinta Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Ismail yang masih bayi. Kemudian tiba di lembah Mekah. Ibrahim lalu menancapkan tenda atau kemah. Kemudian meletakkan bekal beberapa kurma dan juga sekendi air. Lalu kemudian tiba-tiba setelah Hajar bernaung di bawah tenda tersebut, Ibrahim tanpa ngomong apa-apa naik ke atas unta, lalu membalikkan arah untanya ke arah negeri Syam atau utara kota Mekah. Ya. Maka Hajar pun langsung kaget melihat kejadian tersebut. Jadi suaminya bukan tinggal bersama dia, tapi malah tiba-tiba pergi tanpa ngomong apa-apa. Lalu dalam kisah masyhur, ya, Hajar mengikuti Ismail dari belakang untanya sambil mengatakan, hai Ibrahim, apakah engkau akan meninggalkan kami di lembah? Tidak ada kehidupan, tidak ada manusia, tidak ada tumbuh-tumbuhan, padam pasir, kosong lompong gitu. Ya. Maka Ibrahim AS tetap jalan sambil meneteskan air mata. Hajar mengulangi lagi, apakah engkau akan meninggalkan kami di lembah? Tidak ada manusia, tidak ada kehidupan, tidak ada apa-apa di sini. Ibrahim tetap jalan sampai 3 kali, kemudian yang keempat kali Hajar mengucapkan kalimat yang luar biasa yang perlu kita mengukir ini dengan ukiran emas. Mengukir dengan ukiran emas, dia mengatakan, Allahu amaraka bihada. Apakah Allah yang perintahkan kamu untuk ini? Maka kata Ibrahim AS, iya. Ya.
Maka Hajar pun mengucapkan kalimat mengatakan, idzan la yudayyi'ana. Kalau begitu Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Seakan-akan dia akan melepas suaminya dan dengan penuh keyakinan dengan keimanannya kalau Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Hanya saja teman-teman sekalian berjalan waktu sampai bayangan Ibrahim sudah tidak terlihat lagi. Tidak ada seperti zaman kita sekarang teknologi bisa telepon, tanya sudah sampai mana ya. Orang dalam kondisi seperti itu berarti sudah kehilangan jejak. Ibrahim sudah jalan alaihissalam, kemudian juga Hajar akhirnya melihat kiri kanannya padang pasir, nggak ada kehidupan di sebuah lembah yang sangat terbuka gitu. Mungkin ada binatang buas, ada segala macam gitu. Maka dia pun coba mau inisiatif mencari informasi ini. Kemudian diletakkanlah pada saat itu supaya dia tidak terlalu capek anaknya Ismail di dalam tenda. Kemudian dia pun mencari bukit yang terdekat yang juga tinggi yang bisa kira-kira beliau jadikan sebagai tempat untuk melihat mungkin ada kehidupan, ada manusia, ada pohon kah, ada air kah. Maka ditemukanlah ada Bukit Safa dan Bukit Marwah yang sekarang menjadi tempat sa'i atau berjalan, dan ini termasuk karena mengenang kisah ibunda kita Hajar alaihissalam pada saat mencari informasi ataupun khususnya air pada saat itu. Maka dia pun naik ke Safa, kemudian dia melihat ke arah Marwah. Ternyata di Marwah seperti ada air, tapi itu hanya fata morgana saja. Jadi karena bayangan saja, kemudian dia turun, jalan dari Safa ke Marwah ya, dengan semangatnya untuk mencari air untuk dia dan anaknya. Kemudian dia tiba di Marwah, ternyata nggak ada air. Dia lihat ke arah Safa, kelihatannya ada air. Dia turun lagi menuju ke Safa, terus saja terulang sampai 7 kali. Ya. Setelah itu karena sangat capek, ya, dia pun sudah melihat ini tidak ada air, ternyata cuma fata morgana. Dia kembali ke tendanya. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan, ada yang mengatakan air Zam-Zam itu keluar dari sentakan kakinya Ismail yang menangis, tapi ini riwayat yang tidak dipegang oleh umumnya ulama. Kemudian ada riwayat yang disahihkan adalah Jibril alaihissalam mengepakkan sayapnya. Ada juga riwayat lain menjelaskan ya sedang mengorek ya tanah itu dengan kakinya dan sayapnya, kemudian keluarlah mata air, yang mata air Zam-Zam tadi. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, pada saat itu terpancarlah air dan Hajar pun melihat air tersebut. Ya. Kemudian dia segera datang, kemudian dia coba menampung, membuat bendungan. Ya. Nah, salah satu makna Zam-Zam juga adalah berbendung, ya, mengumpulkan seperti itulah atau berkumpullah. Bisa juga bermakna Zam-Zam itu adalah suara air itu sendiri. Dan banyak sekali makna Zam-Zam ya. Tapi yang jelas yang kita perlu ambil secara keimanan teman-teman sekalian, bagaimana ya Allah subhanahu wa ta'ala melihat dan menilai perjuangan seorang hamba. Dan makin ikhlas dia, maka makin besar sekali Allah siapkan fasilitas setelah cobaan tersebut. Seperti Hajar alaihissalam menerima. Bagaimana suaminya harus menerima perintah Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala, dan Tuhan dia juga. Dan Tuhan alam semesta ini. Kemudian dia pun ya, coba ikhtiar untuk mencari kehidupan. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengenang itu. Ya, kenangannya itu adalah bagaimana Allah jadikan sebagai ibadah dari zaman Ibrahim alaihissalam sampai menjelang hari kiamat, sa'i atau berjalan antara Safa dan Marwah pada saat umrah dan haji. Gitu kan. Dan kalau tidak ada corona seperti ini, Anda tidak asing lagi melihat ya, tempat sa'i tidak pernah kosong, subhanallah. Selalu saja ada orang yang sa'i di sana. Berarti semua itu kata ulama secara keimanan adalah pahala yang dipanen oleh ibunda Hajar alaihissalam. Begitu juga dengan Zam-Zam. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ya, di sini untuk Hajar dan Ismail. Yang Hajar sudah berusaha mencari, maka ya, secara keimanan bisa saja setiap orang yang meneguk Zam-Zam, maka Hajar akan panen pahalanya. Kemudian teman-teman sekalian, ya, pada saat itu ada beberapa riwayat juga menjelaskan kalau Jibril berkata, ya, jangan takut terlantar, sesungguhnya di sinilah Baitullah akan dibangun oleh anak ini, ditunjuklah bayi Ismail bersama ayahnya, dan sesungguhnya Allah tidak akan menelantarkan hambanya. Yang jelas teman-teman saya itu kurang lebih kisah awal Zam-Zam ditemukan tentunya. Ya, ini dalam sirah yang sudah saya jelaskan, insya Allah di YouTube teman-teman bisa ikuti. Sudah sekian episode ya dari sebelum lahir Nabi SAW sampai meninggalnya beliau alaihi salatu wassalam. Semua itu sudah kita paparkan panjang lebar. Saya cuma meringkaskan atau mendatangkan sedikit saja peringatan masalah itu. Juga Zam-Zam ini pernah hilang sebenarnya ya, pada saat
Hajar alaihissalam, bukan hilang tapi tertimbun. Hajar alaihissalam pada saat sudah menemukan air Zam-Zam, ada satu suku Arab dari Yaman keluar namanya Jurhum. Mereka lagi mengalami masalah karena bendungan mereka hancur, diistilahkan dengan Saddul Ma'rib. Ya, kemudian Allah SWT membuat mereka keluar dari Yaman, selatan Jazirah Arab, menuju ke utara Jazirah Arab, ke negeri Syam. Karena negeri Syam terkenal subur, Palestina, Lebanon, Syria, dan Jordania. Zaman dulu diistilahkan dengan satu nama namanya Syam. Maka mereka lewat di lembah Mekah, kemudian mereka lihat ada burung yang berputar-putar di atas ya, keliling. Berarti itu menandakan kalau di padang pasir ada air di bawah. Maka mereka berbisik satu sama lain mengatakan kami tidak pernah tahu ada air di sini. Kemudian mengutus beberapa orang ke sana, kepala suku itu mengutus beberapa orang ke sana, ternyata ditemukan ada Hajar dan anaknya Ismail alaihissalam yang sedang ada dekat air itu. Nah, termasuk adab dan akhlak suku Jurhum, mereka tidak mau merampasnya. Padahal mereka sangat butuh dengan mata air, jumlah mereka cukup banyak, satu suku pindah dari wilayah Yaman ke negeri Syam. Maka mereka minta baik-baik kepada Hajar agar bisa diizinkan tinggal di sekitar situ. Kemudian tentu dengan harapan mereka juga kalau diizinkan tinggal mereka akan membayar kepada Hajar hasil dari gembalaannya, hasil dari panen kebun mereka kalau mereka berkebun nantinya. Dan akhirnya Hajar setuju, terbentuklah waktu itu komunitas Mekah di hari itu juga dengan izin Allah SWT. Nah, berjalan sekian lama ya, ratusan tahun ya, ternyata ada satu suku yang lain namanya Khuza'ah cemburu melihat suku Jurhum ini. Karena suku Jurhum ternyata, karena setelah itu kan ada perintah ibadah haji, ini panjang lebar ceritanya, sampai akhirnya suku Jurhum ini makmur di Mekah. Karena setelah ada pembangunan Ka'bah, setelah ada perintah haji, ada sembelih kurban, dan sampai sekarang kita tahu Mekah subur dengan itu. Masyarakat Mekah hidup dari situ. Maka ada suku Arab namanya Khuza'ah cemburu dan akhirnya mereka coba menyerang Mekah dan terjadi peperangan besar antara Khuza'ah sama Jurhum. Dan Jurhum dikalahkan pada saat itu. Nah, pada saat dikalahkan Jurhum oleh Khuza'ah, maka beberapa orang suku Jurhum mengambil inisiatif untuk menimbun sumur Zam-Zam supaya mereka tidak memiliki sumber air. Dan betul, Zam-Zam itu kurang lebih ahli sejarah mengatakan antara 300 sampai 500 tahun tidak ada di Mekah. Ditemukan nanti di zaman Abdul Muttalib, kakek Nabi SAW. Jadi sekian ratus tahun setelah itu baru ditemukan. Kisahnya adalah Abdul Muttalib mimpi, kemudian dia mendengar dalam mimpinya Galila Tayyibah. Lalu dia tanya, apa itu Tayyibah? Gitu. Dia tidak paham, Tayyibah itu artinya yang bagus ya. Kemudian dia tidur lagi, keesokan harinya, karena suara itu hilang pada saat dia tanya, gak ada jawaban. Lalu kemudian ada lagi yang mengatakan, atau suara keluar lagi, mengatakan Galilah ya, madmunah, sesuatu yang terjamin. Gitu kan. Maka dia mengatakan, apa itu madmunah? Gitu kan. Maka dia pun akhirnya pada saat itu kehilangan suara, dia tidur lagi. Besok dia bangun, kemudian dia aktivitas. Besok malam dia mimpi lagi. Datang lagi suara. Ya. Galilah al-barrah. Al-barrah itu sesuatu yang baik. Dia tanya, apa itu barrah? Tapi suara itu hilang lagi. Besok harinya, hari keempat, dia dengar lagi suara itu mengatakan, Galilah Zam-Zam. Maka karena waktu itu sudah ratusan tahun yang lalu Zam-Zam ini ada, cuma mereka kenang dulu di Mekah pernah ada air. Gitu. Maka Abdul Thalib tanya, apa itu Zam-Zam? Nah, pada saat itu suaranya nggak hilang. Ya, dengan hikmah Allah SWT, suara itu mengatakan, Zam-Zam adalah air yang bersih, yang suci, yang dengannya jemaah haji yang agung akan diberikan minum. Lalu disebutkanlah ciri-cirinya ya. Cirinya Zam-Zam itu air yang tidak kering dan tidak meluap, dan dengannya engkau memberi minum jemaah haji atau para haji. Dia terletak antara kotoran binatang dan darah, berada di patokan gagak hitam, berada di sarang semut. Ya. Maka Abdul Muttalib pada saat itu pun bangun, kemudian kaget. Ya. Lalu kemudian dia pergi depan Ka'bah, dia menghadap ke pintu Ka'bah, ya, sekitar dekat Ka'bah, atau sedikit di belakang makam Ibrahim ya, pada saat itu di belakangnya dia duduk lalu merenungi. Di situ kebetulan ada dua patung namanya Isaf dan Na'ilah. Ini panjang lebar kisahnya tentunya. Dua orang, Isaf adalah nama laki-laki, Na'ilah nama perempuan, yang pernah mereka berzina depan Ka'bah lalu Allah kutuk sehingga menjadi patung. Dulunya awal-awal waktu dikutuk ini pernah ditaruh, Isaf ditaruh di Bukit Safa dan
Na'ilah ditaruh di bukit Marwah untuk menjadi pelajaran kalau orang buat maksiat zina di depan Ka'bah bisa dikutuk sama Allah. Tapi berjalan waktu-waktu datang suku Khuza'ah, salah satu pemimpin dia bernama Amr bin Luhai. Ini yang telah mengubah ajaran Ibrahim alaihissalam dengan membawa patung-patung di Jazirah Arab. Sampai kata Nabi SAW, aku diperlihatkan Amr bin Luhai isi perutnya keluar di neraka. Karena dia yang pertama mengubah ajaran Ibrahim, membawa patung-patung ya. Dan cerita teman-teman sekalian, pada saat itu Amr bin Luhai ini taruh peraturan-peraturan yang aneh ya pada saat itu di Mekah ya. Dan termasuk mengangkat patung Isaf dan Na'ilah yang tadi ada di Safa dan Marwah ke depan Ka'bah, diletakkan antara pintu Ka'bah ya. Maka dalam beberapa buku sejarah disebutkan Abdul Muttalib duduk di situ sambil memperhatikan apa ini arti mimpinya. Gak lama kemudian ada beberapa orang-orang Arab datang menyembelih seekor unta di antara patung Isaf dan Na'ilah. Dan karena disembelih di situ dan sempat dibuka ya, di hewan itu setelah disembelih ada kotorannya keluar ya, kotoran dari isi perutnya atau dari kotorannya yang keluar itu jatuh ya, kemudian darahnya mengalir di sekitar situ. Dia tiba-tiba teringat mimpinya, darah dan kotoran hewan. Kemudian gak lama kemudian datang burung gagak di sekitar situ juga yang datang ke tanah lalu mematuk-matuk ya di sekitar darah dan kotoran hewan itu. Kemudian Abdul Muttalib mendekat, ternyata di situ ada lubang yang keluar semut banyak, berarti di bawah ada sarang semut. Maka dia pun akhirnya mengambil inisiatif mengatakan kalau begitu ini pasti tempatnya. Dia mengatakan kepada anaknya yang bernama Harith pada saat itu, anak pertamanya dia. Ini paman Nabi SAW yang pertama ya, kakaknya Abdullah. Abdullah adalah anak yang bungsu, maka Harith adalah anak yang paling tua. Tentu dia tidak mendapatkan masa kenabian Nabi SAW ya Harith ini. Tapi Abdul Muttalib bilang, hai Harith, tahan orang-orang Quraisy, jangan sampai mengganggu saya. Saya ada sesuatu yang akan saya lakukan gitu. Maka dia pun mengambil cangkulnya lalu kemudian mulai dia mencangkul di sekitar tadi ya apa yang sudah dia saksikan itu. Dan orang Quraisy terus bertanya, ada apa nih gitu. Harith terus menyibukkan mereka sampai akhirnya ya cangkul Abdul Muttalib setelah cukup dalam dia menggali menyentuh bibir sumur Zamzam dan keluarlah air Zamzam itu. Air di depan Ka'bah setelah sekian ratus tahun tidak ada air tentunya ya. Maka orang-orang Quraisy sempat berdialog sama Abdul Muttalib sambil mengatakan ini air kita semua. Kata Abdul Muttalib tidak mungkin, ini air saya. Dan seterusnya. Ringkas cerita teman-teman, ini Anda kembali ke Sirah Nabawi, saya sudah jelaskan bagaimana akhirnya Quraisy mengalah kepada Abdul Muttalib ya dengan kisah yang cukup panjang. Saya tidak akan masuk ke sana, tapi intinya Zamzam pada saat itu ditemukan yang kedua kali dan alhamdulillah sampai hari ini ada ya. Zamzam ini teman-teman memiliki banyak sekali keutamaan. Banyak sekali keutamaan. Kita akan sebutkan riwayat-riwayat yang berhubungan dengan masalah itu. Yang pertama diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Ya, riwayat ini berbunyi dari Jabir dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu majma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'u Zamzam lima syuribalah. Dari Jabir dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda air Zamzam tergantung niat orang yang meminumnya. Kemudian juga Ibnu Taimiyah berkata rahimahullah, seseorang disunnahkan untuk meminum air Zamzam sampai benar-benar kenyang dan berdoa ketika meminumnya dengan doa-doa yang dikehendaki. Apa saja, minta apa saja. Ya. Lalu beliau mengatakan tidak disunnahkan mandi dengannya. Ini kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Beranjak daripada riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'u Zamzam lima syuriba lahu in syaribtahu tajtashfi syafaqallah wa in syaribtahu li syab'ik ashba'akallah wa in syaribtahu li qat'i dham'ik fa qata'ahu Allah wa hiya hazmatu Jibril alaihi salam wa suqya Allah Ismail alaihi salam rawahu Darul-Qutni wal Hakim wa qala sahihul isnad. Artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah SAW bersabda Zamzam sesuai dengan niat orang yang meminumnya atau kita ketika meminumnya. Bila engkau meminumnya untuk obat, ya semoga Allah menyembuhkanmu. Bila engkau meminumnya untuk menghilangkan dahaga, menghilangkan lapar, maka semoga Allah menghilangkan laparmu. Bila engkau meminumnya untuk menghilangkan dahagamu, semoga Allah hilangkan dahagamu.
Ya, dan Zam-Zam itu adalah galian Jibril dan juga curahan minum dari Allah untuk Ismail. Ya. Kemudian juga ada riwayat yang lain, riwayat At-Tabarani. Abi Tufail berkata dia mendengar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kunna nusammiha syabba'ah, yakni Zamzam, wa kunna najiduha ni'mal aun ala al-iyal, rawahu At-Tabarani fil Kabir. Abi Tufail berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, kami menyebut air Zam-Zam dengan ya, yang mengenyangkan. Syabba'a artinya yang bisa mengenyangkan. Dan kami juga mendapatkan air Zam-Zam adalah sebaik-baik pertolongan atau kebutuhan ya, untuk anak-anak ataupun kemiskinan. Juga disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya pernah ada, nanti kan kita bahas riwayat itu insyaAllah, ada seseorang yang pernah mau minum Zam-Zam, kemudian Ibnu Abbas mengajarkan caranya, mengatakan apakah kau sudah minum Zam-Zam? Dia bilang iya. Apa kau sudah tahu cara minumnya? Dia bilang belum. Kata Ibnu Abbas, minumlah sampai perutmu kenyang. Gitu kan. Karena sesungguhnya begitulah kami diperintahkan oleh Nabi SAW, dan beliau berkata, ya minumlah sampai kenyang Zam-Zam itu, ya, karena munafik tidak akan melakukan perbuatan tersebut. Juga dalam riwayat lain, dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan, inna Rasulullah SAW da'a bisijil min ma' dalam kurung Zam-Zam fasyariba minhu fatawadda, rawahu Ahmad. Dari Usama, seorang sahabat yang mulia, Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW meminta didatangkan segantang air Zam-Zam, kemudian beliau meminumnya dan juga berwudu dengannya. Dan ini sudah saya jelaskan tadi, pada riwayat menjelaskan masalah ini ya. Kemudian juga Nabi SAW mengobati orang dengan Zam-Zam sebagaimana dalam hadis yang sahih, kana yahmilu ma'a Zamzam, ya, atau fil adawi wal kirab, wa kana yasubbu 'alal marda wa yaskihim. Disebutkan dalam silsilah hadis sahih oleh Syekh Albani rahimahullah, bahwasanya Rasulullah SAW membawa air Zam-Zam di dalam kantong-kantong air yang terbuat dari kulit. Beliau menuangkan dan membasuhkan kepada orang yang sedang sakit. Ya. Kemudian juga dalam hadis yang lain, inna Jibril alaihissalam hina raqadha Zamzam bi'aqibihi ja'alat ummu Ismail tajma'al batnah atau batha. Faqala Nabi SAW rahimahullahu hajiran wa ummu Ismail law tarakaha kanat ainan mu'ayyin atau ainan ma'ina. Tak kala Jibril memukul Zamzam dengan tumit kakinya, Ummu Ismail segera mengumpulkan luapan air. Lalu Nabi SAW berkata, semoga Allah merahmati Hajar ibunya Ismail. Andai ia membiarkannya, maka ia akan menjadi mata air yang mengenangi seluruh permukaan tanah. Ya. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, teman-teman sekalian, aku meminum Zam-Zam dengan meminta 3 hal. Aku meminta agar panahanku tidak meleset. Imam Syafi'i rahimahullah gemar sekali memanah. Dan beliau mengatakan Allah kabulkan. Kemudian juga aku, kata beliau, meminta agar aku menjadi ulama muslimin dengan minum Zam-Zam, dan Allah kabulkan. Siapa yang tidak kenal Imam Syafi'i rahimahullah. Dan yang ketiga, aku minum Zam-Zam agar dimasukkan ke dalam surga. Begitu luar biasanya mereka punya keyakinan dengan Zam-Zam ini. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Zam-Zam ini adalah obat dan kebutuhan dasar setiap muslim, bahkan manusia. Dalam riwayat lain Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga berkata, Rasulullah SAW bersabda, khairu ma'in ala wajhil ardi ma'a Zamzam fihi ta'amut ta'mi wa shifa'us saqmi. Artinya Nabi SAW bersabda, sungguhnya sebaik-baik air yang terdapat di muka bumi adalah Zam-Zam. Di dalamnya terdapat makanan yang mengenyangkan dan penawar dari penyakit. Ya. Bahkan Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berasal dari suku Al-Ghifar, ya. Terkenal waktu itu suku perampok, dan beliau sudah jenuh dengan kehidupan seperti itu. Beliau mendengar di Mekah keluar seorang yang bernaku Nabi, maka beliau ingin mencarinya. Tapi di Mekah pada saat itu kalau ada orang yang menanyakan tentang Nabi SAW, tentang Islam, maka pasti dikeroyokin. Umat Islam tidak ada keamanan sama sekali. Semua orang Islam kalau jalan di jalan boleh digebukin, boleh dibunuh, boleh diambil hartanya, dan tidak ada hukuman bagi dia. Maka nggak ada keamanan. Maka Abi Dzar pun takut waktu itu jangan sampai dikeroyoki oleh orang Mekah. Maka dia pun tinggal selama 30 hari. Riwayat lain 40 hari. Ya. Di Mekah, ya, dia cuma minum Zam-Zam.
Dia tidak punya harta untuk beli makanan, tidak kenal juga orang di Mekah. Tapi dia hidup. Dan Nabi Dzar mengatakan, selama 30 hari aku tidak mempunyai makanan kecuali air Zam-Zam. Aku menjadi gemuk dan lemak perutku menjadi sirna. Aku tidak mendapatkan dalam hatiku kelemahan atau masalah kelaparan. Ya, sama sekali dengan masalah Zam-Zam itu. Kemudian dalam riwayat yang lain, dari Hammam, dari Abi Jamrah Ad-Dubai, yang mengatakan, Kuntu ujalis Ibnu Abbasin bi Makkah fa'akhadani al-humma atau fa'akhadatni al-humma. Faqala abridha anka bima'i Zamzam fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-humma min fayhi jahannam fa abriduha bil ma' aw qala bima'i Zamzam. Aku pernah duduk bersama Ibnu Abbas di Mekah, kemudian aku tiba-tiba terserang demam. Tiba-tiba demam, dan kita tahu sekarang corona ini salah satu masalahnya adalah demam, ya. Maka orang ini kena demam, kemudian Ibnu Abbas berkata kepadanya, dinginkanlah demammu itu dengan Zam-Zam. Karena Rasulullah SAW mengatakan sungguhnya demam itu adalah bagian daripada tiupan panas api neraka. Maka dinginkanlah dengan air, riwayat lain atau perkataan lain adalah air Zam-Zam. Ya. Juga disebutkan di dalam riwayat yang lain juga, cukup banyak riwayat tentunya ya. Aisyah berkata radhiyallahu anha, annaha kanat tahmilu min ma'i Zamzam wa tukhbir anna Rasulullah SAW kana yahmilu. Aisyah radhiyallahu anha sering kali membawa air Zamzam kemana-mana, dan ia mengabarkan sesungguhnya dahulu Rasulullah SAW membawanya sebagai bekal. Sebagai bekal. Ibnu Qayyim berkata rahimahullah berhubungan dengan masalah Zamzam yang mulia ini, aku dan selain diriku telah mengalami perkara yang ajaib tak kalah berobat dengan air Zamzam. Dengan izin Allah aku telah sembuh dari beberapa penyakit yang menimpaku. Aku juga menyaksikan seseorang yang telah menjadikan air Zamzam sebagai makanan selama beberapa hari. Sekitar setengah bulan atau lebih. Ia tidak mendapatkan rasa lapar. Ia melaksanakan tawaf. Sebagian manusia lainnya, ia telah memberitahukan kepadaku bahwa ia terkadang seperti itu selama 40 hari. Ia juga mempunyai kekuatan untuk berjima atau berhubungan biologis sama istrinya, berpuasa dan melaksanakan tawaf. Beliau juga mengatakan ketika aku sedang di Mekah, aku mengalami sakit yang tidak ada tabib dan obat yang dapat menyembuhkannya. Aku pun mengobatinya dengan meminum air Zam-Zam dan membacakan atasnya berulang kali Al-Fatihah. Kemudian aku meminumnya, maksudnya dia meruqyah, membaca Al-Fatihah lalu meniupkan ke air Zam-Zam ya. Kemudian aku meminumnya, kata beliau. Aku mendapatkan kesembuhan yang sempurna. Ya. Aku pun menjadikannya untuk bersandar ketika mengalami rasa sakit. Aku benar-benar banyak mengambil manfaat dari Zam-Zam itu. Ya, jadi luar biasa riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang masalah Zam-Zam ini. Ya. Ini semua adalah riwayat-riwayatnya. Kita juga akan coba menambahkan beberapa informasi yang disampaikan juga oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan bahwasanya banyak muslim telah mencoba minum air Zam-Zam dengan niat memperoleh berbagai keajaiban. Penulis sendiri, Ibnu Qayyim, pernah meminum dengan niat mendapatkan kesembuhan dari berbagai macam penyakit. Dengan izin Allah, seluruh penyakit itu sembuh. Tidak ada satupun yang tertinggal. Sakit apapun. Mau kronis atau sakit biasa. Gitu kan. Penulis juga menyaksikan sendiri banyak di antara mereka yang menjadikan air Zam-Zam sebagai makanan berhari-hari. Hingga setengah bulan atau lebih. Jadi nggak ada makanan lain. Seperti orang terapi dengan air saja. Ya. Tetapi mereka tidak merasa lapar. Bahkan bisa ikut bertawaf bersama orang lain. Bahkan ada yang memberitahukan kepada Ibnu Qayyim atau kepada penulis ini bahwa seseorang ada yang bertahan hingga 40 hari dalam kondisi prima. Bisa berhubungan seks dengan istrinya, bisa berpuasa dan terus menerus tawaf hanya dengan meminum air Zam-Zam. Ya. Ini luar biasa bagaimana pernyataan Ibnu Qayyim rahimahullah ya, yang menyampaikan kepada kita dalam buku beliau. Saya juga teman-teman sekalian akan coba menambahkan dari buku ensiklopedia Mujizat Ilmiah Hadis Nabi, Rahasia Tumbuhan dan Manfaatnya di jilid 5-nya. Juga ada bahasan sedikit berhubungan dengan masalah Zam-Zam ini. Tentu ada sebuah riwayat yang diangkat yang pertama, yaitu hadis riwayat Bukhari dan juga Ibnu Majah. Kuntu inda berkatalah Abdurrahman atau Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Bakar. Jadi ini cucunya Abu Bakar.
radhiyallahu anhu majma'in, kuntu inda Ibn Abbas jalisan faja'ahu rajul faqala min aina ji'ta? Qala min Zamzam. Qala fasharibta minha kama yanbaghi? Qala wa kayf? Qala idza sharibta minha fastaqbil al-qiblata wadhkur ismallahi wa tanaffas thalathan wa tadalla' minha. فإذا فرغت فاحمد الله عز وجل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم. Sekali lagi hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari. Ketika aku duduk bersama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, datanglah seorang laki-laki dan Ibnu Abbas bertanya kepadanya, dari mana kau? Lalu kemudian dia berkata, dari sumur Zamzam. Ibnu Abbas kembali bertanya, apakah engkau meminumnya sebagaimana mestinya? Kau tadi minum Zamzam, tapi sudah melakukan dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Dia menjawab, bagaimana caranya? Ibnu Abbas berkata, jika engkau minum air Zamzam, menghadaplah ke arah kiblat dan sebutlah nama Allah, Bismillah. Dan bernafaslah 3 kali, lalu penuhilah perutmu dengannya. Maksudnya, jangan buru-buru minumnya. Baca Bismillah, minum, lepas dulu, nafas. Kemudian Bismillah, minum lagi, lepas gitu kan. Atau anda cukup dengan Bismillah sekali, nggak ada masalah. Tapi dalam riwayat lain, Ibnu Umar al-Anwar pernah meminum dalam 1 gelas sampai 11 kali, 10 atau 11 kali membaca Bismillah. Untuk mengejar pahala ya. Minum Bismillah, tahan nafas, kemudian lepas, Alhamdulillah. Begitu terus ya. Ini kebetulan juga di Poci ini ada air Zamzam ya yang sudah kami siapkan sebenarnya. Cuma Zamzam seperti air biasa. Ya, tidak ada kelihatan sesuatu yang berbeda dengan air biasa, kecuali memang kalau dipelajari secara khusus ke dalamnya komposisinya. Dan biasanya orang kalau dari Saudi pulang umroh diberikan seperti ini kurang lebih ya. 5 liter air Zamzam untuk semua jemaah haji dan jemaah umroh ya biasanya diberikan. Nah, saya pernah dapat informasi ini diberitakan oleh Dr. Muhammad Rahili. Dr. Muhammad Salimallah Rahili, adik kandungnya Dr. Sulaiman Rahili, hafidhahumullah semuanya. Termasuk orang-orang Masya Allah yang saleh. Dia pernah memberikan kepada saya sebuah galon air Zamzam. Dan dia mengatakan ini sudah dibacakan 30 juz Al-Quran. Ya. Kemudian dia berikan kepada saya, silakan konsumsi buat di rumah sama anak-anak. Terus dia pesan sama saya, ini pesan dia saja ya. Cuma saya belum tanyakan referensinya dari mana. Dia mengatakan, Khalid, Zamzam ini akan terus menjadi Zamzam. Dan dia mempengaruhi tapi tidak dipengaruhi. Maksudnya, kalau kau minum sebagiannya, maka boleh kau isikan lagi dengan air lain. Dan air yang lain baru bergabung itu akan menjadi Zamzam dengan sendirinya. Ini statement yang disampaikan kepada saya. Dan saya juga pernah mendengarkan itu dari seseorang yang lain ya. Yang menyampaikan masalah. Tapi Allahu alam tentang kebenarannya. Cuma yang penting kita kembali kepada riwayat ini. Kalau meminum Zamzam menghadap kiblat. Ya, karena ini bagian daripada ibadah. Karena kita diperintahkan. Kemudian jangan buru-buru minum untuk dihabiskan langsung. Sekali lagi. Coba sampai 3 kali misalnya di gelas ini Bismillah. Ini kita mengatakan Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Agar air juga tidak langsung ya jatuh ke tenggorokan dan ke lambung itu dengan seketika gitu ya. Dengan seketika. Sebagaimana Nabi SAW juga mengatakan jangan kalian minum seperti unta. Ya, karena unta itu minum terus sampai kantong di bagian perutnya sudah penuh baru kemudian dia baru kemudian dia berhenti. Jadi setelah hadap kiblat membaca Bismillah bernafas 3 kali kata lalu penuhilah perutmu dengannya. Minum terus sampai terasa perut ini penuh dengan air Zamzam. Kemudian setelah engkau selesai ucapkanlah pujian kepada Allah. Alhamdulillah. Karena sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tanda yang membedakan antara kita dengan orang-orang munafik adalah mereka tidak memenuhi perut mereka dengan air Zamzam. Mereka tidak memenuhi perut mereka dengan air Zamzam. As-Suyuti berkata, hadis ya, tentang air Zamzam ini masyhur, diwariskan dari generasi-generasi dan banyak beredar serta diucapkan oleh lidah banyak orang. Gitu kan. Jadi banyak. Ya, diriwayatkan oleh mereka dan yang paling banyak diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Air Zamzam ini kurang lebih 38 hasta dari sumurnya ya, dari Ka'bah sendiri, jadi tidak terlalu jauh. Saya dulu waktu pertama ke Saudi di tahun 90, saya masih mendapatkan di tempat tawaf sekarang ya, tapi sekarang sudah ditutup, itu ada tangga turun ke bawah.
kemudian kita bisa turun ke bawah untuk minum. Tapi tidak melihat sumur zam-zam secara langsung ya. Cuman ada seperti kaca yang kita bisa melihat ke arah di mana ada sumur zam-zam itu ya. Kemudian di situ ada keran-keran air untuk kita minum, kita ke bawah gitu. Ya. Kalau yang saya lihat foto-foto lama ya, yang masih hitam putih, saya pernah lihat sendiri sumur zam-zam itu masih terbuka sekali. Dan orang kalau mau minum memang menimbahnya. Ya. Masih seperti zaman Nabi SAW dulu. Kemudian sekarang lebih canggih lagi, diamankan, disterilkan sehingga ruangannya tidak sembarangan orang bisa masuk, tinggal disajikan saja kepada jemaah haji itu sendiri. Air zam-zam ini mengandung unsur makanan sebanyak 3 kali lipat dibandingkan air tanah lainnya. Kedalaman sumur zam-zam antara 18 sampai 34 meter. Jadi kadang-kadang 14, kadang-kadang 18, maksimal adalah 34 meter. Kedalaman maksimal dari sumur zam-zam adalah 34 meter dengan diameter kira-kira 1,8 atau sampai 2 meter. Kota Mekah sendiri dikelilingi daratan tinggi dan pegunungan batu. Pada gunung-gunung batu tersebut terdapat lubang dan bongkah-bongkahan, terdapat tempat air hujan meresap ke dalam. Melaluinya Nabi Ibrahim AS menetap di kota Mekah karena Mekah adalah daratan yang lebih rendah dan lembah yang atau yang dalam daripada kawasan di sekelilingnya. Terdapat atau terbukti bahwa resapan air tanah menuju air zam-zam memiliki tingkat resapan yang sangat tinggi dibandingkan sumur-sumur lain yang digali di kawasan bebatuan di seluruh dunia. Sumur zam-zam dikelilingi tebing dan bebatuan granit yang melindungi sumur tersebut dari potensi pencemaran dari luar. Ya. Air zam-zam mengandung garam mineral yang dibutuhkan tubuh serta mengandung unsur-unsur atau tidak mengandung unsur-unsur atau bakteri yang membahayakan tubuh. Kandungan yang terdapat dalam air zam-zam akan selalu aktif ya, selamanya. Air zam-zam juga tidak akan mengalami penjamuran meskipun terkena udara luar dalam waktu yang sangat lama. Hal ini sangat berbeda dengan air yang terdapat pada sumur-sumur lain. Ya, jadi salah satu kiat untuk mengetahui juga zam-zam itu asli atau tidak. Jadi kalau Anda misalnya mendapatkan zam-zam seperti ini dari Saudi, ya, biasanya saya pernah temukan itu ya, karena membeli zam-zam yang ada karena butuh pada saat itu. Kemudian kami temukan setelah beberapa lama dia ngendap dan airnya itu tidak jernih seperti ini lagi. Jadi di bawah itu sudah berjamur karena memang mereka rupanya curang dengan meletakkan sesuatu di situ. Ya, mungkin mencampur dengan air atau mungkin bukan zam-zam bahkan. Ya, mungkin bukan zam-zam. Karena tadi sudah saya bahasakan kalau zam-zam itu memang ada, dia bisa mengganti atau mempengaruhi air yang lain. Tapi subhanallah ada sebagian orang curang. Bahkan hati-hati teman-teman kalau membeli zam-zam di Indonesia ini karena sudah ditemukan, bukan cuma di Indonesia, di Saudi pun ditemukan. Mereka bisa membuat logo yang sama ini, karena ini cuma stiker biasa saja. Mereka bisa membuat galon ini, tutupnya sama, dusnya sama. Ternyata itu semua adalah palsu. Ya, dan sudah kebongkar kan beberapa waktu yang lalu kalau Anda ikuti berita tentunya. Dan ini orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi juga hati-hati dalam memilih zam-zam itu. Lebih baik lagi kalau Anda punya bisa alat tes ya, mengetes tentang kadar air ini. Karena air zam-zam itu memiliki pH kurang lebih 7,5 atau 7,9. Ia adalah air tawar paling nikmat rasanya sehingga orang yang meminumnya akan terus meminta lebih dan lebih serta tidak akan pernah bosan meminumnya. Kadar garam yang terdapat dalamnya mendekati tingkat yang terdapat pada air sungai yang paling nikmat. Para ilmuwan berusaha untuk mengetahui rahasia nikmatnya air zam-zam, akan tetapi mereka tidak mampu mengungkapkan. Sebagian peneliti mencoba mengelola air zam-zam, mengelola air yang berasal dari mata air dengan kualitas paling bagus agar bisa serupa dengan air zam-zam, akan tetapi mereka tetap tidak mampu melakukannya. Air zam-zam tetap merupakan satu-satunya air dari mata air yang paling unik dalam rasa dan tidak ada yang bisa menandingi manfaat serta berkah yang terkandung di dalamnya. Sungguh, cukuplah kita mengetahui bahwa air zam-zam adalah air yang muncul di daerah mulia dan paling suci di muka bumi, yaitu di bawah Baitullah dan di dekat Safa dan Marwah. Semua nabi dari mulai Nabi Ibrahim AS sampai kepada Nabi Muhammad SAW pernah meminumnya. Ketika hendak meminum air zam-zam, Ibnu Abbas senantiasa mengucapkan doa ini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifa'an min kulli da'in wa saqam. Artinya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang luas serta kesembuhan dari segala bentuk penyakit. Nah, jadi teman-teman kalau Anda bertanya, lalu apa hubungannya dengan tema kita? Sangat berhubungan tentunya. Ya. Kalau Anda bisa memiliki zam-zam di rumah, sangat bagus.
ya, karena ini air yang sangat mulia. Lalu kemudian Anda konsumsi zam-zam tersebut, ya. Intinya boleh dipakai wudu, boleh dipakai mengusap ya, tubuh di sini, tapi bukan mandi ya. Kemudian juga dianjurkan agar menghadap kiblat, ya, membaca bismillah, kemudian berdoa, apapun yang kita inginkan ya. Saya biasa kalau bimbing jemaah umroh ataupun haji, setelah saya tawaf, saya sering ingatkan masalah itu. Saya mengingatkan, termasuk sunnah Nabi SAW, selepas tawaf, antara dan sholat di belakang maqam Ibrahim, maka transisi antara sholat di belakang maqam Ibrahim menuju ke sa'i, itu disunnahkan untuk minum air zam-zam. Ya. Maka biasanya kami pandu jemaah untuk pergi ke tempat air zam-zam, kemudian menghadap kiblat, lalu baca bismillah, lakukan adab-adab dari Ibnu Abbas tadi radhiyallahu anhuma, jangan bernafas, ini pun minum apapun ya, termasuk zam-zam di sini, jangan hembuskan nafas ataupun tarik nafas di wadah kita ya. Kemudian setelah itu berdoa. Berdoa apa saja. Memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa sesuatu yang besar. Ya. Apalagi dia sebab diterimanya doa. Dan juga dia mengenyangkan serta obat untuk segala macam penyakit. Jadi di zaman sekarang insya Allah ini sangat dibutuhkan tentunya ya. Air zam-zam ini untuk justru dijadikan sebagai obat utama. Dan didahulukan dalam mengatasi wabah seperti ini. Tapi kita sayangkan sekali mungkin ini belum terlalu banyak disentuh ya, dan dijadikan sebagai skala prioritas, termasuk apa yang kita bahas ini. Cukup banyak pengakuan teman-teman yang baru tahu ya setelah kita bahas, mungkin dengan kesederhanaan bahasan ya. Saya bukan seorang ilmuwan yang mungkin memiliki penelitian yang cukup banyak, tapi dengan menyebutkan saja ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, ini Nabi SAW sebutkan ini, lalu kita baca beberapa referensi saja, sudah sangat besar sekali manfaatnya. Maka coba kita kembali kepada pengobatan-pengobatan ini. Insya Allah dengan ini kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan. Jadi ingat teman-teman sekalian, penyampaian salafus saleh dengan minum air zam-zam, apapun yang mereka minta Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Ya, seperti itulah kurang lebih. Jadi ini bahasan kita insya Allah teman-teman sekalian tentang masalah zam-zam pada kesempatan ini. Dan tentu zam-zam juga bisa Anda atau Anda konsumsi secara langsung saja. Anda berikan juga kepada bayi Anda, ya, kepada ibu hamil dan seterusnya. Bisa juga Anda ruqyah membacanya sebagaimana Ibnu Abbas, sebagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah melakukannya. Beliau membacakan Al-Fatihah, artinya dengan meruqyahnya kemudian menginumnya. Dan akhirnya menemukan banyak sekali manfaat dan kesembuhan tentunya. Allah